Halo guys, jumpa lagi bersama WSS Masa Bercerita. Pada suatu pagi yang cerah di Florida, seorang pria bernama John Todd menelpon polisi dengan nada yang sangat cemas. Ia melaporkan bahwa saudara perempuannya yaitu Tricia Todd telah menghilang tanpa jejak. Namun, penyelidikan yang dilakukan pihak berwenang mengungkap kisah yang jauh lebih gelap tentang kebohongan, kekerasan, dan sebuah rencana mengerikan untuk menghilangkan jejak kejahatan. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa klik tombol like and subscribe channel ini dan sebarkan video kami ke teman-teman kalian ya, bersama saya Aprilia. Sekarang kita mulai masuk ke ceritanya. Pada tanggal 27 April 2016, John, yaitu saudara laki-laki dari Tricia, melaporkan ke kantor Sheriff Martin County bahwa saudara perempuannya tidak kembali untuk menjemput putrinya yang bernama Faith dari pengasuhnya. Hal ini sangatlah aneh karena nggak biasa-biasanya Tricia itu pulang telat atau bahkan tidak menjemput putrinya. Setelah polisi mendapat laporan tersebut, polisi langsung tiba di rumah Tricia. Mereka menemukan bahwa segala sesuatunya di rumahnya Tricia itu terlihat normal-normal aja, tidak ada tanda-tanda perampokan. Mobilnya diparkir sangat rapi, tetapi anehnya ponsel dan dompetnya hilang. Penyelidikan pun segera dimulai. Awalnya polisi menduga Tricia mungkin pergi berjalan-jalan untuk refreshing di pantai dan mengalami kecelakaan. Atau mungkin Tricia lagi berenang di pantai, lalu ia terbawa ombak dan tenggelam. Namun semakin dalam polisi menyelidiki kasusnya Tricia, semakin banyak juga tanda tanya yang muncul. Stephen Williams, mantan suami Tricia, adalah orang terakhir yang melihatnya. Dia adalah seorang mantan perwira angkatan udara. Stephen tampak sangat tenang dan kooperatif saat diwawancarai. Ia mengaku bahwa malam sebelum Tricia menghilang, ia sempat mengirim pesan dan memintanya datang untuk menenangkan Faith yang rewel. Tricia pun datang. Mereka sempat ngobrol sebentar, lalu ia kembali pulang. Namun ada banyak kejanggalan dalam kisahnya. FYI nih guys, Tricia memegang hak asuh penuh atas Faith setelah perceraiannya dengan Stephen. Tetapi Stephen dapat mengunjunginya kapanpun dia mau. Stephen saat itu berkendara dari markasnya di North Carolina dan menginap di Airbnb. Pada tanggal 26 April, Tricia menitipkan Faith padanya malam itu. Keesokan harinya, Tricia seharusnya menjemput Faith dari pengasuhnya. Dan setelah itu, dia harusnya pergi bekerja. Tetapi anehnya, Tricia saat itu tidak pernah muncul. Stephen pada saat diinterogasi mengaku pergi mengambil bensin setelah mengantar Tricia pulang. Tetapi kok tidak ada bukti transaksi pembelian bensin di jam yang ia sebutkan. Lebih mencurigakannya lagi, seorang tetangga melaporkan bahwa Stephen terlihat mengendarai mobil Tricia malam itu. Rekaman CCTV juga menunjukkan bahwa mobil Tricia meninggalkan rumahnya sekitar pukul 1 pagi. Hal itu berlawanan dengan pernyataan Stephen yang sebenarnya terjadi bahwa dia baru berangkat pukul 2 pagi. Detektif juga melihat sosok yang sesuai dengan deskripsi Stephen berjalan kaki pulang ke rumah dalam rekaman kamera CCTV dari tempat usaha terdekat. Ketika bukti semakin menumpuk, penyelidik menggali lebih dalam tentang masa lalu Stephen. Mereka menemukan riwayat kekerasannya terhadap Tricia, termasuk insiden di mana ia pernah meninju perutnya saat hamil. Dengan harapan Tricia harusnya keguguran. Bahkan Stephen pernah membunuh anak-anak anjing milik Tricia di masa lalunya. Saat interogasi ulang, Stephen akhirnya mengakui bahwa Tricia telah meninggal dunia, tetapi ia mengklaim itu adalah sebuah kecelakaan. Stephen mengatakan bahwa saat itu mereka sedang bertengkar hebat. Pada saat itu, Tricia tidak sengaja terpeleset dan kepalanya terbentur. Ia mengaku panik dan membuang jasad Tricia di pinggir jalan. Namun parahnya guys, kebenaran yang lebih mengerikan akhirnya terungkap. Setelah lebih dalam diinterogasi, Stephen akhirnya mengaku
bahwa ia telah merencanakan pembunuhan ini jauh sebelum hari kejadian. Pada saat itu, ia membeli gergaji mesin dan asam kuat serta memilih lokasi terpencil di cagar alam Hungryland untuk membuang jasad Tricia demi menghilangkan jejak. Pada malam pembunuhan, ia mencekik Tricia hingga pingsan, namun ia tidak langsung membunuhnya. Ia menunggu hingga Tricia sadar kembali dan memaksanya untuk memberikan kata sandi emailnya. Rencananya adalah Steven akan pura-pura mengirim pesan palsu kepada keluarga Tricia agar mereka percaya bahwa Tricia sedang dalam perjalanan misi ke Haiti. Setelah mendapatkan informasi yang ia butuhkan, Steven langsung memukul Tricia hingga pingsan lalu mencekiknya hingga tewas. Setelah memastikan Tricia tidak bernyawa, Steven dengan teganya dan berani-beraninya memisah-misahkan tubuhnya dengan gergaji mesin. Lalu setelah tubuhnya tercincang-cincang atau terpisah-pisah, dia melarutkannya dalam asam di lokasi yang telah ia pilih sebelumnya. Serem banget ya. Singkat cerita, setelah berhari-hari menyangkal, Steven akhirnya mengakui kejahatannya dan membawa polisi ke lokasi tempat ia membuang sisa jasad Tricia. Dengan bukti-bukti yang tak terbantahkan, ia menerima kesepakatan pembelaan yang menghindarkannya dari hukuman mati dan akhirnya dijatuhi hukuman 35 tahun penjara. Sebenarnya nggak adil lah guys, dengan semua yang ia lakukan kepada istrinya, dia masih bisa terbebas dari hukuman mati. Namun bagi keluarga Tricia, keadilan tidak akan pernah cukup. Faith, putrinya yang masih kecil, kini harus tumbuh tanpa seorang ibu, dan dengan bayangan kelam bahwa ayah kandungnya adalah ayah yang merenggut nyawa ibunya. Pertanyaannya sekarang adalah, seberapa jauh seseorang bisa menyembunyikan kegelapan di balik wajah yang tampak tenang? Ya, jadi itulah guys, kisah dari Tricia Todd, seorang ibu yang baik hati, yang hidupnya harus berakhir di tangan suaminya dengan cara yang paling keji. Terima kasih yang sudah menonton kasus ini. Mohon maaf jika ada kurang atau salah dalam penyebutan nama baik korban atau tersangka. Sampai jumpa di kasus selanjutnya.